Pledoinya Fadel seperti apa setelah kemarin dibacakan tuntutan sama JPG? Oh ya, persiapannya ya kami mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang selama persidangan terjadi. Kita pertegas lagi fakta persidangannya seperti apa. Kemudian yang lainnya normal, yuridis segala macam. Mungkin poin pledoinya salah satunya apa kalau ya? Poin pledoinya saya cuma mau menyampaikan bahwa kebenaran dan keadilan tidak boleh kalah oleh tekanan hukum. Apa jadinya negara ini kalau kebenaran atau fakta persidangan itu harus kalah sama tekanan publik yang ya berarti keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak pernah ada lah, slogan aja. Bagi ini kan 12 tahun ya, berat, sangat berat lah bisa dibilang kan. Ya bukan berat tapi nggak masuk akal, tapi ya sah-sah aja lah. Jaksa mau menuntut boleh-boleh aja. Kan saya bilang saya tidak khawatir karena saya gong akhirnya kan Tuhan yang punya ya. Kalau soal tuntutan 12 tahun ya silakan aja, tanggung jawab nanti di akhirat. Kak, Oh ya, ini kan kemarin kok juga masih cukup berat bisa ngomong soal tuntutan dan segala macamnya. Akhirnya kita tahu dari humas akhirnya kalau Fadel itu 12 tahun dan 1 miliar. Apa sih kayak meringankan dan memberatkan sebenarnya? Kemarin kan Koya belum sempat bicara soal itu. Saya mau bicara dengan memberatkan nanti akhirnya kan fakta persidangannya kebuka ya, nggak boleh. Tapi saya janji saya akan bicara setelah putusan. Apa yang terjadi fakta persidangan sebenarnya saya akan sampaikan pada saat nanti selesai semuanya, karena ini semua di bawah sumpah ya, saksi di bawah sumpah, dan ini tempat terakhir untuk siapapun di Indonesia untuk minta keadilan. Ini tempat terakhir yang mana majelis hakim bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi buat saya tanggung jawabnya berat di akhirat. Kak, tapi tuntutan 12 tahun ini kan cukup tinggi ya Kak ya. Sempat ini nggak sih padamin optimisnya Fadel apa gimana? Enggak sih, saya waktu kita dengar itu tuntutan segitu, saya sama Fadel cuma menyampaikan bahwa sah-sah aja. Yang penting jangan kena tekanan publik. Kalau kena tekanan publik, nggak usah ada keadilan lah, nggak usah ada pengadilan, mau ngapain? Ya kan? Jadi hari ini pembelaan saya mempertegas lagi fakta-fakta persidangan kepada majelis, mengingatkan lagi apa yang kita dengar bersama di dalam persidangan selama ini, yaitu nggak boleh diabaikan. Kak, ini kan juga banyak saksi yang didatangkan yang bisa dibilang tuh menguntungkan ya sebenarnya untuk Fadel sendiri. Apa dari saksi tersebut tidak ada yang meringankan dari Fadel dari JPU ini untuk JPU ini kan? Ya kan kalau JPU kan mewakili korban ya, jadi ya boleh saja sama dia dikesampingkan itu semuanya. Ya nggak apa-apa juga, makanya saya bilang nggak apa-apa, asal bisa tanggung jawab di akhirat aja. Ngeri tanggung jawabnya ini, karena ini menyangkut nasib orang, masa depan orang. 12 tahun berarti 2 kali pemilihan presiden, ngeri kan? Tapi ya nggak apa-apa, saya oke, Fadel oke, keluarganya juga oke. Artinya kita masih percaya ada kekuatan Tuhan, ada keajaiban. Karena gini, menurut saya kebenaran itu akan menemukan jalannya pasti menemukan jalannya. Dan gimana caranya mau ditutupin pasti. Tapi Koya kan sendiri sempat down nggak ketika mendengar seperti itu? Waktu awal ya manusiawi ya, shock manusiawi. Tapi kemudian setelah itu dia malah yang bilang sama saya, Kak, udah Kak, aman. Ada ikhlas nanti apapun yang terjadi, karena Fadel udah ngadu sama Tuhan. Kita ngadu sama Tuhan aja. Tapi aku kaget dengan statement Fadel seperti itu. Kaget, kalau lebih kuat dia daripada saya. Tapi ya itu yang terjadi. Saya juga cukup takjub ya. Artinya anak ini tadi saya ke dalam juga nengok masih bisa ketawa-ketawa ya. Tadi juga Fadel nyebut sempat ada kekecewaan Kak di awal, Ya. sebelum akhirnya dia bisa ikhlas. Ya siapapun bukan cuma Fadel. Saya rasa siapapun yang merasa tidak melakukan terus dikasih kondisi itu ya ngeri sedap juga ya. Tapi ya Kayak sebagai konsultan pasti ada rasa kekecewaan.
Apalagi kemarin kan sidangnya online. Memberitahu ke keluarga tuntutan seperti itu gimana kemarin, Pak? Iya, saya juga agak bingung waktu awal mau menyampaikannya, tapi saya yakin keluarga Fadel juga orang yang punya iman, artinya ya boleh aja lah manusia mau bikin apa, tapi gong akhirat Tuhan, dan sampai hari ini kami percaya itu, terutama ibunya. Jadi buat saya tuntutannya berapapun it's not a big deal buat saya, karena hasil akhir yang akan menentukan. Semoga di negara ini masih ada keadilan, masih ada nurani pada hati para penegak hukum. Mungkin tadi berkali-kali bilang soal ada tekanan dari publik. Apakah memang kalau yang lihat ada indikasi seperti itu atau seperti apa sih? Sangat terlihat kok tekanan publiknya. Sementara publik nggak tahu apa-apa yang sebenarnya. Tapi ya maka itu saya bilang hukum ini nggak boleh kalah sama tekanan publik. Walaupun sekarang ini diyakini oleh para masyarakat no viral no justice. Yang seperti apa dulu no viral no justice itu, ya kan, bahwa kebenaran apa yang terungkap di persidangan. Makanya saya bilang ini kalau sidangnya kemarin terbuka, ya segitu mungkin. Semua akan melihat dengan jelas dan gamblang apa yang disampaikan saksi-saksi. Apa ini karena udah di framing bahwa sebelumnya ini bersalah gitu ya Kak? Opininya sudah dibentuk dengan sempurna ya. Ya nggak apa-apa juga lah. Artinya gini, orang-orang di luar sana, balik lagi saya mau bilang, yang menghakimi kan tidak memahami. Yang memahami pasti nggak mungkin menghakimi. Karena ini buat saya bukan kejahatan ya, bukan kejahatan yang pembunuhan atau apa. Tapi Pak, saya boleh sampaikan bahwa ini kejahatan nomor satu, ini fitnah. Kita yang luar biasa, yang ya silakan aja semua bertanggung jawab lah di hadapan Tuhan, nanti kan ditanya semua. Di dunia boleh tepuk tangan lah, boleh ketawa-ketawa. Di akhirat gak ada yang bisa ketawa lagi, sudah. Mungkin itu tabungannya Fadel nanti buat ngambil amal-amal orang lain buat dia. Pak, akan banding nggak Kak? Bisa dikatakan ini Pasti. bisa dikatakan ini salah satu melanggar HAM nggak sih, karena kan tidak sesuai karena Oh enggak, kalau pelanggaran HAM enggak. Artinya gini, saya bilang Fadel itu punya salah. Saya tidak benarkan apa yang dia buat, tapi ada porsinya salahnya. Tidak semua seperti yang dituduhkan, dan itu terbukti di dalam persidangan. Tapi saya tidak sampaikan apa. Jadi kalau dia dihukum sesuai porsinya, nggak ada yang salah dengan negara ini. Tapi kalau dia dihukum karena tekanan publik dan dia tidak melakukan itu, mudah-mudahan kita dikasih banyak umur bisa lihat. Karena balasan Tuhan lebih pedih daripada balasan manusia. Kak, terakhir mungkin tadi kan ada banding ya, disinggung soal banding, akan banding. Itu nanti mungkin setelah putusan kalau Iya, saya akan berjuang sampai langit ketujuh, sampai dapat keadilan. Ya mungkin terserah yang mau dengar bilang ini berlebihan atau apa. Balik lagi, ini bicara nurani. Bicara nurani karena melihat kenyataan faktanya seperti apa, sehingga saya merasa harus perlu berjuang. Dan saya yakin nanti di ruang sidang Tuhan ada. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak.